Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali lagi di pertemuan kita bulan ke-6. Hari ini kita akan membahas tentang inventory, gitu ya. Insyaallah. Tadi di dalam video pertama sudah kita bahas tentang slide yang telah saya buat. Jadi nanti sebagai review saya bantu untuk menjelaskan tampilan dalam slide ini, terutama pada bagian petunjuk pengisian pembuatan profil, kemudian buying details dan selling details. Oke, di sini kita dapat melihat ada beberapa item. Ini adalah item number yang pertama, merupakan isian kode barang maksimum 30 karakter. Nanti kalau teman-teman masuk pada soal latihan soal PT Sanjaya, jadi teman-teman akan menemukan kode item numbernya itu bisa juga dengan kode, misalnya nanti kodenya MG001 gitu. Kemudian name atau nama, itu nama barangnya. Di sini namanya dalam latihan di sini Sanjaya, nanti di soal keempat soal barang dagangan itu akan masuk nama, contohnya adalah Ergo 726A. Itu semua akan lihat di lembaran soal. Kemudian quantity on hand, maknanya adalah stok sampai dengan saat ini ada berapa stok yang kita miliki. Kemudian current value menunjukkan nilai uang dari kuantitas yang dimiliki sekarang, jika otomatis biasanya. Kemudian average cost, harga rata-rata per unit. Ini disebabkan karena sistem, ya semuanya akan muncul secara otomatis per sistem dari yang kita input, saling link dia. Kemudian inactive, jika tidak diaktifkan, dan copy from, menyalin atau menyamakan. Kalau kita klik nanti akan muncul pilihannya. Nah, untuk yang bagian bawah di sini, I buy this item, kemudian I sell this item, dan I inventory this item. Ini merupakan bagian yang harus kita import di awal. Dimana tadi saya sampaikan di sini bahwa kita harus melakukan penyesuaian di account list-nya, di menu asset, income, dan cost of sales. Maknanya apa? Nanti di bagian cost of sales ini kita harus input equipment di account list, cash of sales of di akun cost of sales. Kemudian di bagian income ini kita harus input income-nya, kita sesuaikan. Misalnya kita sesuaikan nanti, kita contohkan nanti ya. Jadi ada di cost of sales yang kita input, kita buatkan akunnya, sehingga nanti dia bisa nge-link ke sana. Kemudian di bagian income juga kita linkkan, kita input account list-nya di bagian income, dan aset inventory kita buat di, jadi ini saya sebut 541, ini ya 541 di situ, sama seperti entah di mana tuh. Oh, di account list ya. Coba kita lihatin ya. Contohnya gini. Ayo di kita buka aplikasinya. Yang saya maksud dari 541 nih. 541. Cost of sales-nya harus kita buat. Kita input. Ingat caranya di new tadi. Buat kodenya berapa kan saya buat equipment tuh udah dulu saya buatkan. Nanti caranya misalnya kita buat tekan tabulasi, equipment 2 misalnya ya. Ini harganya 0 pun nggak apa-apa, contoh. Nah, udah muncul.
Income-nya kita buat, kita setting. Kita geser, kita nampak. Misalnya kita buat 3. Penjualan kursi, sales chairs, kemudian ini inventory udah ada. Oke, dan nanti akan muncul sini di bagian inventory-nya buku tadi. Oke. Terus kita balik dulu ke PowerPoint lagi di bagian kedua tentang buying detail. Di sini ada last purchase, bukan purchase price ya. Harga beli terakhir yang pernah dilakukan. Kemudian buying unit of measure. Suatu pembelian dalam ukuran terkecil. Satuan pembeliannya berapa unit. Per 1 unit, per 2 unit, dan seterusnya. Kemudian number of item per buying unit. Saya pikir teman-teman bisa baca lah. Satuannya belinya berapa gitu ya, teks kodenya berapa, kemudian minimum level of restocking alert, kita minimal quantity yang ada di gudang. Jadi kalau misalnya kalau itu udah sampai ke angka itu, dia akan muncul alertnya ke aplikasi kita atau ke akuntan kita sebagai akuntan. Jadi misalnya logikanya kita ada menyimpan 50 stok kursi. Nah, kita buat di sini, kita input 5 misalnya. Jadi ketika kita lakukan proses penjualan, kemudian kursi gudang tinggal 5, maka dia akan muncul alert sehingga kita menyadari, oh ternyata stok kita udah mau habis nih. Dan kita harus melakukan stok, kita buat pemesanan yang baru untuk menambah stok kita tersebut. Seperti itu fungsinya. Kemudian primary supplier reorders. Supplier pertama yang sering diminta order barang. Nah, ini fungsinya kita melakukan penginputan di card file, mana kita melakukan input supplier. Nanti kita pilih supplier mana yang mau kita tentukan. Contoh yang saya buat. Kemudian supplier item number, kode barang dari supplier. Nanti diisi sesuai dengan contoh, soalnya juga nanti ada kok. Bisa diikutin gitu ya. Dan terakhir default reorder quantity, merupakan default setiap order pembelian berapa kuantitinya. Di setiap pembelian minimal berapa kuantiti nih kita order ke PT ini, ke PT yang kita pilih. Kita sekali pesan 10, karena dia akan sekali pesan 10 seperti itu seterusnya. Jadi ini adalah bagian-bagian yang secara pengetahuan dan pemahaman, saya harapkan akuntan semua bisa mengikutinya dan mengetahui inilah fungsi-fungsinya. Kemudian di bagian terakhir adalah selling detail. Di sini ada best selling price. Itu dasar perhitungan harga jual pada setiap customer. Berapa kita jualnya? Harga pokok kita berapa, kita mau jualnya berapa, laba yang kita peroleh berapa. Itu kita tentukan sebagai akuntan. Kemudian selling unit of measure. Ini satuan terkecil dalam satuan penjualan. Biasa ini disesuaikan dengan buying details-nya. Kita jual satu-satu gitu. Kemudian number of item per buying detail, satuan unit untuk menghitung kuantitinya. Ini juga sama, disesuaikan dengan di buying tadi. Sini. Tuh, dua ini samakan dengan ini, nggak ada masalah. Kemudian text code-nya. When sold, kita pilih masukkan ke dalam tarif pajak yang mana. Seperti itu. Ini sebenarnya tergantung dari kebijakan dan jenis barang yang kita lakukan. Kalau misalnya kita masuk ke dalam barang-barang mewah seperti KFC ada PPN 10%, nanti kita akan menentukan, atau kita input
ulang di kode pajaknya. Tapi kalau dalam contoh ya seperti ini, kita pilih sesuai dengan yang kita bisa saja, nggak ada masalah. Kan contoh pembelajaran. Kemudian inklusif atau eksklusif. Oh ya, di sini ada pilihan harga yang ditetapkan dari best selling price. Di atas apakah termasuk pajak atau belum termasuk pajak. Oh, itu dia maksudnya. Kalau inklusif maknanya sudah termasuk pajak. Kalau eksklusif belum termasuk pajak. Seperti itu. Kemudian calculate sales tax on merupakan pilihan apakah PPN dihitung dari harga base selling price atau actual selling price yang sebenarnya kita diisi di dalam invoice. Invoice kita belum pelajari ya, tapi kita tahu dulu konsepnya seperti ini. Kemudian history ini otomatis diisi oleh Mayobi berdasarkan rekap transaksi yang berhubungan dengan item tersebut untuk mengetahui perbandingan setiap periodenya. Jadi ini gambarannya terkait details dari setiap item yang ada. Dan nanti ingat, sekali lagi akan perlu mempraktekkan adalah ini. Harus disiapkan terlebih dahulu. Oke, kita balik ke aplikasi. Sekarang kita coba langsung ya. New. Seperti contoh ini, kita akan membuat kodenya adalah MG 001. Namanya adalah Ergo 726A. Nah, ketika kita akan tabulasi, dia nggak muncul apa-apa. Buying detailsnya nggak bisa diklik. Dia baru bisa diklik ketika kita melakukan settingan yang ini di bawahnya. I buy this item. Expense account for tracking costs. Maka kita pilih kan dia di cost of sales. Equipment nih kita gunakan. Di cost of sales ya. Kemudian I sell this item. Ini fungsinya posisinya di income, betul. Sales shares. Oke, terakhir inventory. Ya, set. Udah. Lanjut ke buying detailsnya. Ini bisa kita isi karena dia terkunci. Satu-satu nggak ada masalah. PPN. Oh, kita pilih ini. Saja. Kemudian suppliernya. Seperti yang saya input di card file yang lalu, saya buat PTXYZ. Ini yang saya gunakan. Minimal alertnya saya buat setingkatkan menjadi 10. Kalau kursinya tinggal 10 ya, dia akan muncul alertnya gitu. Supplier item number di sini. Oh, kalau kita lihat sekali pemesanan 15. Harga jualnya. Harga jualnya adalah kalau lihat dari data 1.500.000 tabulasi per satu unit. Nah. Oke. Gitu cara penginputannya. Cukup mudah. Cuman kalau dalam contoh ini di soal adalah PT Delta ya. Jadi nanti teman-teman coba setelah ini input menggunakan data yang saya berikan ini sebagai tugas. Kalau memang ada hal yang kurang dipahami, silakan coba hubungi ke Bapak. Soal nanti akan Bapak tanggapi masing-masing sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu video yang bisa Bapak berikan. Selamat bekerja, selamat mencoba. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pasti bisa kok. Semangat ya.
Alhamdulillah.